Oke, teman-teman, assalamualaikum. Sore ini cerah ya, karena mungkin sudah memasuki musim panas ya. Karena kan kita mengenal dua musim ya, musim panas, musim hujan. Dan ini alhamdulillah ya sesuai dengan siklus musim nih. Jadi untuk bulan April sebetulnya ya sampai sekitar September lah kita akan mendapati musim panas atau musim kemarau ya. Yang mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya, karena akhir akhir ini kita menyaksikan bahwa untuk musim di mana untuk musim di Indonesia ini saya lihat ya, karena ada istilah pemanasan global, jadi tidak menentu kadang-kadangnya, kedana musim panas malah hujan, kedana hujan malah panas, atau napi asana panasnya tiba-tiba hujan. Nah itu kan salah satu dampak ketika alam memang sudah, sebetulnya kalau alam mah terlepas. Nah, kalau alam kan menyesuaikan atau apa ya, memberikan jawaban terhadap respon ya apa yang kita lakukan ya. Kalau kita misalnya melakukan pengerusakan terhadap alam, maka alam akan memberikan jawaban, dan jawaban-jawaban alam ini adalah sebagai bentuk untuk menstrukturisasi kembali ya, atau menyusun kembali supaya memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh alam, hukum-hukum alam ya. Ya makanya jangan salahkan ketika misalnya kuduna musim panas tapi hujan ya, atau ketika misalkan hujan tiba-tiba panas ya. Nah, itu kan salah satu konsep hukum alam ketika alam ingin menyesuaikan dengan dengan hukum-hukumnya. Ya kalau tidak menyesuaikan bahaya juga bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ya. Begitu ya. Kemudian jadi jangan mengeluh, ya. Jangan mengeluh dengan hujan misalnya. Biasanya kan kalau manusia itu kan innal insana khuliqa halu'a ya. Manusia itu dibuat atau diciptakan dalam kondisi keluh kesah. Ketika kita memiliki banyak kesempatan ya, mengeluh capek cina lo bating kegiatan. Ketika tidak ada kegiatan kesal cenanya kaluman ya, pegawaian ya. Padahal kan tidak seperti itu ya, mestinya ya jangan mengeluh lah. Jadi tetap, kalau di dalam konsep filsafat stoa ya, kebetulan kita saat ini akan membahas salah satu filsafat yang pernah dikemukakan oleh manusia-manusia zaman dulu. Waduh ya, nampak kianya kagang oke lebet motornya jadi rada gandeng ya. Nah, filsafat stoa ini adalah salah satu aliran filsafat yang dikembangkan oleh manusia kunaon diem motor teh itu maju. Buat cari naiknya, kita diam dulu lah. Jadi Stoa ini salah satu aliran filsafat yang dikembangkan pada abad ketiga sebelum Masehi ya, oleh Zeno kalau tidak salah ya. Zeno itu ya salah satu bukan penemu ya, pencetus lah, pencetus madhab Stoa. Dia tinggal di Sitium. Nah kemudian salah satu hal yang penting bagi kita ya di dalam pandangan-pandangan filsafat Stoa ini tentu saja adalah karena kadang-kadang ya aliran Stoa ini sangat selaras sekali dengan konsep di dalam Islam, salah satunya tentang tawakal, kemudian tentang kebahagiaan di dalam hidup ya, karena ujung-ujungnya bahwa kita hidup di dunia ini memang ingin bahagia ya. Kalau di dalam pandangan siapa, Aristoteles kan itu mengejar eudaimonia ya, atau kebahagiaan batin juga kebahagiaan lahir. Namun di dalam Stoa ini ya berbeda dengan materialistis. Kalau aliran materialis kan mengejar kebahagiaan itu
ketika kebutuhan-kebutuhan hidup yang kasat mata itu sudah terpenuhi. Nah, kalau di dalam stoa ini sama dengan konsep qanaah ya. Qanaah kalau di dalam Islam teh rasa cukup. Jadi kalau misalkan untuk mencapai kebahagiaan itu hanya cukup dengan minum kopi ya, dengan minum kopi pun cukup bahagia, ya itu bahagia ya. Jadi dengan begitu kita akan mudah mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah ya, merasa cukup kan dengan ngopi pun ya bahagia kan. Kemudian jadi untuk bersyukur itu memang kita tidak memerlukan hal-hal yang ada di dalam setiap keinginan kita ya. Jadi untuk bersyukur itu ya, untuk bahagia itu hanya dengan ngopi saja sudah bahagia. Jadi tuh kudu misalkan, aduh saya can punya mobil ya. Jadi kita tidak perlu menunggu memiliki mobil ya untuk menjadi manusia yang bahagia. Nah, konsep stoa itu seperti itu ya. Jadi ingin bahwa yang namanya kebahagiaan itu ya kudu diudak-udaknya daya di dalam diri kita. Makanya sangat sederhana sekali ya. Dan stoa itu berbeda, saya katakan tadi, dengan pandangan kaum materialistis yang lebih bahwa kita salam ibu menuju ke pelabuhan. Jadi kebahagiaan itu akan dicapai kalau pandangan materialistis ya, ketika kebutuhan-kebutuhan hidup yang kasat mata ya sudah betul-betul terpenuhi. Ya kadang-kadang kan kebutuhan-kebutuhan yang kasat mata itu karena di dunia ini ada hukum yang pasti ya, tentang kefanaan atau ketidakabadian, maka saya pikir apapun yang kasat mata ya, materialis atau materi ya, itu akan hilang ya, akan hilang begitu. Nah, jadi stoa ini menginginkan bahwa kebahagiaan mah kudu diudak, sebetulnya bisa diciptakan oleh kita di dalam diri kita. Saya ambil contoh tadi, saya rasa banyak motor lupa suliwernya. Nah, kalau seorang stoicisme ya, atau seorang stoisis atau penganut mazhab stoa, ketika melihat kondisi misalkan masuk ke gang itu banyak motor, yang mesti ditamping. Emang begitu. Ini adalah cara kerja alam. Nah, stoa itu begitu. Jadi sekali lagi, kebahagiaan di dalam pandangan stoa mah kudu diudaknya, tapi diciptakan karena yang namanya kebahagiaan mah ya di dalam diri manusia, hanya dengan ngopi, dengan kongkow, atau mungkin dengan melihat bunga, atau dengan melihat fenomena-fenomena yang ada di luar diri kita pun itu akan membuat kita bahagia. Melihat langit yang cerah tanpa awan misalkan, kemudian melihat senjakala seperti ini ya, menuju Caang ya. Alhamdulillah ya, bahagia. Itu konsep qanaah ya di dalam Islam. Nah, kalau di dalam stoa kan itu bahwa kebahagiaan itu bisa diciptakan oleh kita hanya dengan merespon fenomena-fenomena yang ada di luar diri kita. Biarkan antapkan supaya memang mengalir begitu saja gitu, tanpa perlu kita mengomentari apa yang ada di luar diri kita. Kemudian stoa ini membagi dua hal ya, sepengetahuan saya ya, dua hal. Dua hal itu adalah, yang pertama apa yang bisa kita kendalikan, kemudian yang kedua adalah segala sesuatu yang memang tidak bisa kita kendalikan ya. Segala sesuatu yang dapat kita kendalikan itu tentu saja ada di dalam diri kita ya. Kita ingin memakai sepatu warna hitam, hijau ya, kan kita yang menentukan. Kita ingin memakai baju warna hitam atau ingin memakai baju warna putih, kitalah yang menentukan. Dan kita yang menginginkan itu. Berbeda dengan apa yang ada di luar diri kita ya. Kita tidak bisa menentukan ya, atau menginginkan bahwa orang lain itu ingin seperti kita. Kita tidak begitu ya. Kalau stoa itu tidak begitu ya. Jadi
kelakuan manusia lain, kemudian kelakuan orang lain, tingkah laku orang lain adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita kendalikan ya, atau sesuatu yang memang tidak bisa sesuai dengan keinginan kita, karena itu di luar kendali kita. Misalkan ada manusia yang kita ingin bahwa manusia itu pengen seperti kita ya, ingin nate hayang nate hajin maca buku, kita tidak bisa begitu ya. Hayang nate misalkan resep karena kopinya, tidak bisa begitu. Karena manusia yang ada di luar kita itu memang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita ya. Kita ingin melakukan kebaikan kepada manusia, ya kita yang melakukannya atau yang bisa mengendalikannya. Nah, setelah itu membagi sesuatu seperti itu. Jadi ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kayaknya kalau misalkan setiap manusia memiliki pandangan yang dikemukakan oleh para penganut mazhab Stoa ya, kemungkinan ya, kemungkinan gandeng ya. Ya kemungkinan kehidupan akan damai, akan lebih lebih simpel ya. Karena yang dikehendaki oleh para penganut Stoa ya, hidup ini memang tidak perlu dijadikan rumit ya, tidak perlu dijadikan sesuatu yang memang terlalu dramatik ya di dalam hidup ini. Beda dengan kebiasaan manusia pada umumnya ya. Nah, jadi sekali lagi Stoa itu adalah salah satu aliran filsafat yang menginginkan bahwa manusialah yang memiliki kendali atas kebahagiaan yang ada di dalam dirinya. Jadi ketika misalkan saya ulangi ya, ketika misalkan hanya dengan ngopi itu bahagia, ya itu cukup, itu sudah bahagia ya. Tidak perlulah kita misalnya ingin bahagia tapi dengan hal-hal yang memang belum kita miliki ya. Kadang-kadang kita kan terjebak di dalam sensasi kepemilikan ya, atau sensasi keinginan untuk memiliki sesuatu yang memang tidak kita miliki atau yang belum kita miliki. Melihat orang lain misalnya memiliki mobil segede imahnya, hayangnya yang baga mobil segede imah misalnya. Ya gitu kan, kalau misalnya saya akan bahagia kalau sudah punya uang segede panto misalkan. Itu kan sesuatu yang sangat mengada-ada, atau kalau di dalam pandangan kaum Stoa itu sesuatu yang memang dicitrakan oleh otak kita, sesuatu yang memang tidak gitu, atau sesuatu yang memang bukan. Nah, jadi kalau penganut Stoa simpel ya, realistis saja ya, bahwa nyatanya kita hidup ini ada di dalam kondisi seperti ini, ya lakukan saja. Misalnya kalau kita memang oleh Allah itu ditentukan sebagai seorang pegawai, ya tentukan saja, posisikan saja kita sebagai pegawai atau pekerja yang memang baik ya. Kemudian kalau misalkan Allah menentukan dan menetapkan kita itu sebagai seorang penyanyi, ya jadilah penyanyi. Nah setelah itu begitu ya, jadi realistis saja terhadap apa yang kita alami, apa yang kita lakukan saat ini. Kemudian mengenai konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh Stoa, teman-teman mungkin bisa membaca lah. Banyak sekali literatur yang ditulis oleh filsuf atau penulis saat ini mengenai mazhab Stoa ini. Selain mazhab Stoa kan banyak sekali mazhab lain yang menginginkan kita itu menjadi bahagia. Saya ambil contoh misalkan ada sinisme ya. Kalau mazhab sinisme itu kan kalau tidak salah dikemukakan oleh Diogenes ya. Kalau sinisme itu lebih fatal ya, lebih ekstrim sebetulnya, karena mazhab sinisme ini bukannya sinis ya, tetapi memang ketika misalkan manusia sudah misalnya menggenggam sesuatu dan itulah milik kita, ya itu saja yang kita gunakan gitu. Misalkan hanya dengan cahaya panonpoe kita menjadi hangat, ya sudah ya. Makanya Diogenes kan ke mana-mana itu dia
selalu kadang-kadang tanpa menggunakan alas kaki ya, karena kebahagiaan yang dimiliki atau yang didapati oleh Diogenes itu ya pola hidupnya seperti itu ya. Nah begitu ya, jadi banyak sekali sebetulnya ya, Anda karena hidup ini memang pilihan ya, jadi silakan Anda yang menentukan mau menjadi apa dan mau memerankan sebagai pemain apa gitu, silahkan ya. Dan saya ingatkan bahwa memang di dunia ini ada salah satu hukum yang memang tidak bisa kita tolak, yaitu sebab akibat, atau kalau di dalam konsep orang tua dulu mah karma cenanya, atau hukum tebar tuai ya. Siapa yang menanam katanya siapa itu yang akan memanen ya. Tapi kan beda jeung ayeuna cenanya, anu nanam nasaha anu panen nasaha. Kalau itu juga tidak lepas dari hukum sebab akibat sebetulnya yang kalau misalkan kita suatu waktu kasalahkeun ya atau ketempuhan buntut meong ya, ya sebetulnya itu adalah hukum atau sebab akibat yang kita terima, mungkin karena kita lalai, tidak waspada ya. Kemudian kadang-kadang apa yang kita ucapkan ya ceklot baheula mah cenah naon anu diucapkan bakal malik ka maneh cenanya. Dan itu memang betul ya, kalau kita misalnya menjelek-jelekan orang lain, ngagibah lah ya, ngagibah, mengumpat, ya jangan salahkan ketika suatu saat nanti kita digibahi atau diumpat ya oleh orang lain, diomongkan kejelekan kita oleh orang lain. Kalau kita misalkan menyakiti orang lain, kita mesti siap tersakiti. Kalau kita misalkan nyewit, ya, anu sanes, kudu siap kita nanti diciwit kudu sanes. Nah, jadi sebetulnya ketika kita disakiti ya tidak perlu kita membalas sebetulnya kalau kita percaya bahwa di dunia ini memang ada hukum sebab akibat dan ada hukum pembalasan ya. Yang membalasnya kan nanti alam juga akan bekerja secara otomatis tanpa kita kendalikan, tanpa kita perintah pun itu alam akan mengerjakan tugas-tugasnya termasuk membalas ataupun naonnya ya nggak balas lah, nggak balas kelakuan-kelakuan atau tingkah laku yang kita lakukan baik kepada orang lain atau kepada alam ya. Ya kalau kita misalnya gemarnya menanam pohon ya silakan, nanti alam akan membalas. Ya membalasnya dengan kebaikan. Misalnya ketika musim panas nanti pasokan air akan tetap cukup, ya akan tetap terpenuhi karena dengan banyaknya pepohonan maka otomatis di dalam tanah akan menyisakan banyak cadangan air ya. Kemudian selain misalkan menyisakan banyak cadangan air juga dengan banyaknya pepohonan yang kita tanam atau kita pelak ya itu akan berdampak juga kepada stabilitas musim ya, stabilisasi cuaca ya, karena karbon itu akan ditangkap oleh tanah ya, akan disimpan oleh tanah dan tertahan di dalam tanah ya ketika si lapisan luar paling bumi ini dipenuhi oleh vegetasi atau tumbuh-tumbuhan. Sebaliknya ketika manusia misalkan hobinya menebangi pohon tanpa mau tahunya dampak lingkungan atau dampak ekologis yang disebabkannya, silahkan ya, tidak apa-apa, silahkan manusia tebangi pohon sealam dunia sugan, tapi nanti alam akan memberikan jawaban yang tepat ya supaya si planet bumi ini tetap stabil ya. Ya salah satunya ketika kemarau panjang manusia akan kekurangan cai ya, kemudian si karbon itu tidak akan ditahan oleh tanah tapi akan lepas ke atas, akan ketika karbon banyak menempel di atmosfer menjadi efek rumah kaca, maka jangan salahkan ketika muncul yang namanya wave heat ya atau gelombang panas, muncul juga misalnya pemanasan global. Dan dampaknya ketika pemanasan global muncul, ketika gelombang panas muncul bukan untuk siapa-siapa ya. Dari batu jeung tanah mah mau ngerasa kena naon kan dampaknya itu bagi makhluk hidup ya. Makhluk hidup yang ada di muka bumi, apalagi manusia kan. Nah, sebetulnya simpel ya Stoa ini, aliran madhab Stoa memahami bahwa hidup mah ya cukup dengan kalau misalkan ayeuna kita makan
sadinten teh 2 mangkok ya cukup 2 mangkok saja, tidak perlu ingin misalkan mencadangkan atau apa menimbun ya untuk 2 bulan ke depan, karena masa depan ya dengan masa lalu di dalam pandangan kaum Stoa itu hanya imajinasi saja. Masa lalu adalah imajinasi memori ya, masa depan adalah imajinasi harapan. Nah, kalau Stoa mah realistis saja apa yang kita alami saat ini ya. Apa yang kita alami saat ini itulah yang dapat membuat kita bahagia. Kan berbeda dengan ya memang cukup sulit ya untuk menerapkan pola hidup yang digagas oleh para filsuf Stoa seperti Zeno, kemudian ada Epictetus, kemudian ada juga siapa Marcus Aurelius. Bahkan untuk mengamalkan aliran Stoa ini, Marcus Aurelius itu menghadapi sebuah dilema ya. Satu sisi dia ingin hidup sederhana, tetapi di satu sisi dia itu memang sebagai kaisar Romawi kan saat itu, yang tentu saja tidak pernah lepas dari peperangan ya, kemudian bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat, rakyat dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya ya Marcus Aurelius juga meninggalkan kekuasaan dan kemudian aduh, alhamdulillah fokus pada Stoa ya. Artinya bahwa sekali lagi untuk mencapai kebahagiaan tentukan oleh diri kita, dan kebahagiaan mah kudu diudag dan sudah ada di dalam diri kita dan bisa diciptakan oleh kita. Kemudian segala sesuatu yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Kemudian orang lain dan lingkungan adalah sesuatu yang tidak bisa kendalikan, apalagi alam ya. Kita akan sangat sulit mengendalikan alam. Sebab apa? Ya alam ini kan terlalu besar bagi manusia ya. Bagaimana mungkin kita mengendalikan sesuatu yang besar ketika kita memang sangat kecil kan begitu. Mungkin itu nanti besok atau lusa kita akan mengupas salah satu aliran filsafat lainnya. Kita singkat-singkat saja lah. Yang penting bahwa semua pandangan para filsuf ini ingin membawa manusia ini pada satu kondisi bahagia. Bahagia lahir dan batin ya, seperti yang sering diungkapkan oleh Kang Tutus ya, penjabat wali kota Sukabumi. Jadi menginginkan kota Sukabumi ini bahagia lahir dan batin. Kuncinya satu, silakan Anda mencoba untuk mengembangkan stoicisme, yaitu bahwa kebahagiaan mah teu kudu diudag tapi aya diciptakan oleh kita. Kemudian yang kedua, untuk menggapai kebahagiaan itu kita tidak perlu memikirkan hal yang tidak-tidak lah, atau tidak terlalu overthinking lah, tidak terlalu naonnya disebut nate menghayal ya. Misalkan saya akan bahagia kalau punya mobil banyak misalkan, nggak usah begitu ya. Syukur saja apa yang kita miliki saat ini ya. Kita masih bisa melihat pun itu masih bisa melihat ya, itu sudah bahagia ya. Kemudian telinga kita masih bisa mendengar, kemudian mulut masih bisa melafalkan kata-kata, hidung masih bisa mencium bebauan ya. Itu adalah suatu kebahagiaan dan hal yang memang cukup mahal ya, dan perlu kita syukuri, sangat mahal. Orang ingin banyak lah orang yang ingin kembali melihat itu mesti ke dokter mata ya, spesialis, dan mesti melakukan perawatan ya. Makanya kalau kita masih melihat ya syukuri dengan banyak baca misalnya dengan banyak menonton bola ya. Nah begitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya belum bisa mengamalkan apa yang digagas oleh para filsuf Stoa ya, karena memang sulit ya. Artinya begini, kadang-kadang kan kita sebagai manusia biasa masuk sifatna lengah, kemudian kadang suka lalai ya, lalai itu kelelawar ya. Lalai itu sok pohonya, kemudian suka juga naonnya nganggap sepele lah. Kemudian suka juga kabengbat ya, kabengbate jadi kabitaan ya, kabitaan ku hal-hal yang memang belum kita miliki, kemudian orang lain mah sudah memiliki, kita teh jadi kabengbatnya. Bahasa kasar nama anu lain meuli kulkas, kita nu jadi katiisan ya.
anu lain beli mobil kita jadi kepanasan atau kekebulan ya. Nah kita itu kadang-kadang begitu ya. Dan biasanya akan muncul sikap-sikap qanaah atau spiritualitas meningkat itu ketika kita memang ada dalam fase mimesis atau dalam fase ujian, dalam fase uji coba begitu ya. Ya saya ambil contoh beginilah yang saya alami ya, karena kita tidak mungkin membahas apa yang tidak dialami oleh saya ya. Ketika kita dihadapkan pada masalah, nembe wehnya, ya Allah, kalau nanti, nah begitu ya Allah, punten. Kita itu begitu ya, kalau misalnya ketika ada dalam kondisi kesenangan, ya, kesenangannya maaf ya versi materialistis loh. Ketika kita dalam kondisi kesenangan ya, dalam kondisi bahagia, banyak uang, kemudian banyak duit, kadang-kadang sok bohongnya, namun dia mah lupa daratan ya. Nah kita itu begitu. Ketika kita dalam serba sulit ya, sok sok tiba-tiba punten ya, sok ya kealaman juga ya, sok tiba-tiba soleh tehnya. Dalam kondisi sulit mah sok ujug-ujug jadi asa solehnya, kemudian asa lebih dekat. Makanya kan Nabi Muhammad itu berdoa supaya jadikanlah saya manusia yang istilah bukan miskin sebetulnya, jadikanlah manusia yang sederhana ya, karena dengan di dalam kesederhanaan atau kalau kalau zaman ayeuna mah di bawah naonnya kelas menengah ke bawah lah, itu akan lebih dekat dengan Tuhan ya katanya, karena memang begitu yang kita alami kalau kita lagi ada di dalam kondisi terpuruknya, banyak masalahnya, netes semplek nencak semplak tehnya kitu salah kieu salah sok asa cakeh tehnya jeung nu maha kawasa teh, tiba-tiba ke masjid oge jadi anu kedana 5 kali jadi 8 kali nya. Tajing salat dua jeung tahajud ge di masjidnya kuduna di imah kan tahajud mah, kemudian sholat sunat anu biasana 2 jadi 8 ya. Nah tapi ketika kita misalnya dalam kondisi senang ya, tiba-tiba dibalikan tah si roda kehidupan teh ku Allah sok pohonya, anu asalna getol ke masjid jadi anu asalna 8 kalinya jadi 3 kalinya, atau ya belang bentong lah akhirnya, karena kita disibukkan oleh hal-hal yang memang sebetulnya menguras tenaga, menguras energi kita juga ya. Karena kalau kita ingin kembali ke aliran Stoa, memang Stoa ini menginginkan bahwa hal-hal sederhana itu memang bisa membuat kita bahagia. Itu aya naon dinya ngaweaan wae. Nah jadi begitu ya, ngaweaan wae ge eta ujian ya. Kalau saya kan katanya di tes itu introvert, jadi kalau introvert mah mun aya nu nelpon kadang-kadang sok ditinggalikeun we nya, atau aya nu ngawe ge dibaca heula we ke balasna misalkan teu langsung gitu. Jadi sok banyak heula pertimbangan ya. Nah kalau penganut Stoa itu memang kalau penganut pacacanya ya, kalau Stoa mah gitunya bahwa kebahagiaan teh memang dengan ngopi pun bisa membuat bahagia, udah ngopi ya, teu kudu ngahayal atau ngaciptakan imajinasi masa depan tentang harapan bahwa saya akan bahagia kalau punya banyak uang, banyak duit begitu. Kita lanjut besok, kita akan mengupas sinisme besok ya. Sinisme itu salah satu aliran filsafat yang memang sangat relevan sekali dengan saat ini loh. Jadi relevannya lamun dikembangkan cukup pas gitu, supaya hidup kita teh tidak terlalu serakah lah, terlalu tamak ya. Pak Caca tamak ya. Tidak terlalu tamak teh toma nya, entak toma mah kan tona molongo nya tuh, mimna kan calangap, mimna molongo nya, ayeuna calangap nya, makana toma ya. Toma itu kan tersebut ku hiji. Ya manusia namin dagingnya apa cacanya tas sakitu heula, besok kita lajeng. Wassalamualaikum.